إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبعد Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-9 A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khawfu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang mulia, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama bertatap muka melalui virtual Zoom meeting, alhamdulillah. Yang mana pada pagi hari ini insya Allah kita akan bersama-sama mendengarkan pengarahan di kepala sekolah Istiqlalizah terkait MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah kepada Bapak Ibu peserta didik baru. Alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini saya akan membacakan beberapa susun acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah Quran, yang ketiga adalah sambutan di kepala Ketua Yayasan Nurul Izzah oleh Bapak Ustadz Jumzani SPDI. Kemudian acara yang keempat yakni adalah pengarahan langsung oleh kepala sekolah terkait MPLS dan beberapa solicitasi terkait pembelajaran tahun ajaran baru ini. Baik, kita mulai acara hari ini dengan acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita sama-sama mari membaca basmalah bersama-sama agar lebih mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju yang kedua, ini adalah tilawah Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz muda kita, Ustadz Saifur Rahman. Kepada beliau, kami berikan urut manfaatnya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أن يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahman Al-Quran. Semoga yang kita dengarkan sama-sama dapat paham Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita meneruskan ketiga, yaitu adalah sambutan dari Ketua Yayasan Nurul Izzah. Insyaallah akan langsung disampaikan oleh Ketua Yayasan Nurul Izzah, ini Ustaz Abdul SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Boleh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Yang kami hormati Bapak Kepala SDIT Al-Izzah Ustaz Muhammad Abdul Ghafur SPD, yang kami hormati Ustaz Sidik selaku pembawa acara, yang kami hormati Bapak Ibu wali murid baru atau dan pindahan di SDIT Al-Izzah tahun ajaran 2021-2022. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam situasi yang masih harus virtual. Karena memang situasinya memang mengharuskan seperti itu. Jadi walaupun demikian tidak mengurangi esensi dari pertemuan kita pada hari ini, yaitu dalam rangka MPLS mengenalkan masa pengenalan lingkungan sekolah SDIT Al-Izzah tahun 2021-2022. Semoga kita semua, keluarga kita semua, anak-anak kita semua, orang tua kita semua, saudara-saudara kita semua diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami ucapkan selamat bergabung dan selamat terus bergabung bagi yang sudah bergabung lalu kemudian bergabung kembali.
kepada atau bersama dengan SDIT Al-Izzah Pekayon di tahun ajaran 2021-2020 ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini SDIT Al-Izzah sudah berusia genap di 20 tahun. Sehingga kita sudah selama 2 dekade 2000, mulai dari dekade 2000-an, kemudian dekade 2010-an, sekarang sudah memasuki 2021. Artinya sudah 20 tahun mengabdi, berperan di dalam dakwah melalui pendidikan di SDIT Al-Izzah. Mengapa saya katakan berdakwah? Karena ini adalah bagian dari tugas kita semua sebagai umat Islam, berkewajiban untuk berdakwah. Berdakwah tidak harus selalu melalui mimbar. Ada yang melalui sekolah, ada yang melalui menyekolahkan anak, itu juga bagian daripada berdakwah, baik berdakwah kepada diri, kepada keluarga, maupun juga kepada masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, di awal-awal SDIT Al-Izzah berdiri, ada beberapa anak yang begitu cerdas, ya, banyak ya, bukan hanya beberapa, yang begitu cerdasnya mereka dalam menangkap apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadzahnya pada saat itu luar biasa. Sehingga begitu sampai rumah, dia cerita kepada orang tuanya, "Mama, kita kan sebagai seorang muslimah wajib memakai jilbab." Begitu terus anak itu tiap hari sampaikan kepada orang tuanya. Terus alhamdulillah responnya bagus sekali dari orang tuanya. Alhamdulillah atas dakwah dari anaknya. Memang kita mengikuti dakwah itu tidak harus selalu dari orang dewasa, bahkan dari anak-anak pun kita bisa mendapatkan ilmu. Ternyata orang tuanya kemudian setelah itu berjilbab setiap hari, utamanya ketika keluar rumah. Alhamdulillah. Nah, ini bukan satu hal yang patut kita pamer-pamerkan, tapi kita boleh bersyukur, ya. Bersyukur bahwa ternyata dengan anaknya bersekolah di SDIT Al-Izzah, kemudian orang tuanya rajin mengaji. Kemudian yang tadinya belum berhijrah, belum berhijab, ya, ketika keluar rumah selalu pakai hijab, pakai kerudung. Ini juga bagian daripada dakwah kita, dan itu satu yang harus kita syukuri. Jangan merasa terpaksa gara-gara anak saya sekolah di Al-Izzah nih saya harus pakai jilbab terus. Bukan seperti itu. Mungkin awalnya bisa kita merasa seperti itu, ibu-ibu, tetapi juga insya Allah itu adalah terpaksa yang lebih baik, begitu ya Ustaz, ya. Terpaksa yang lebih baik. Bahkan kini mereka sudah berhijab syar'i. Berhijab syar'i itu berhijab yang betul-betul menutupi lekuk-lekuk tubuhnya, ya, bukan sekedar menutupi sebagian saja. Nah, terus terang kami memang terus dan sedang belajar dan terus belajar untuk menyempurnakan atau mengupayakan semaksimal mungkin di dalam memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu, khususnya kepada anak-anak kita. Nah, jamaah sekalian, Bapak Ibu, wali murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di 2 dekade perjalanan SDIT Al-Izzah ini patut kita syukuri bersama bahwa ternyata alumni kami, alumni dari SDIT Al-Izzah ini sudah menyebar ke seluruh, kalau dikatakan seluruh dunia mungkin belum ya, tetapi alhamdulillah baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini yang patut kita syukuri. Dan mudah-mudahan anak-anak kita kelak juga seperti itu, ya. Jadi saya sampaikan bahwa di antara anak-anak kita itu beberapa, bahkan ada mungkin belasan sudah diterima di Libya. Ya, tentunya bukan dari FC langsung ke Libya, ya, mengikuti jenjang di berikutnya. Tapi pendidikan dasar yang kita berikan ketika mereka masih di SD inilah yang kemudian mengantarkan mereka sukses di lembaga pendidikan tingkat berikutnya, baik tingkat menengah maupun tingkat atas serta perguruan tinggi. Ada yang di Libya, ada yang di ITB, bahkan ada yang sudah lulus dari ITB, ada yang di UNJ, ya. Bahkan juga ada yang dari UNJ itu kemudian kemarin menjadi guru di tempat kita.
ada yang di Unsud, ada yang sudah lulus, ada juga yang sedang skripsi, ada yang di UGM dan lain-lain. Sementara di luar negerinya, ya, di luar negerinya, di antara mereka banyak, ya, bukan banyak ya, ada yang sudah diterima di UIM, Universitas Islam Madinah, ada yang di Ummul Qura, Universitas Turki dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi satu motivasi buat kita, bukan untuk pamer atau riak, tapi insya Allah mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita kalau kita menyekolahkan anak-anak kita dengan ikhlas, insya Allah Allah mudahkan untuk ke jenjang berikutnya. Kemudian semoga kita anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang robani, kuat di dalam pemahaman agamanya, sekaligus kuat di dalam ilmu pengetahuan dan teknologinya untuk menghadapi masa depan, khususnya di akhir zaman ini. Bapak Ibu rahimakumullah, ini beberapa hal yang mesti saya sampaikan. Kemudian yang terakhir, ya, ketika sekolah atau bendahara sekolah menyodorkan informasi tentang bayaran, ya, sekolah itu kan identik dengan bayaran, apalagi sekolah swasta begitu ya. Tentunya mari kita sama-sama luruskan niat kita bahwa ketika kita mengeluarkan rupiah demi rupiah, bukan diniatkan untuk bayar sekolah. Gimana? Tapi niatkan untuk ambil peran mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh atau solehah. Maka insya Allah itu akan bernilai sedekah. Demikian guru kita, gurunya Pak Sidik mengajarkan kepada kita, ya, Ustadz Kiai Haji Sartono Munadi. Jadi kita niatkan setiap rupiah yang kita keluarkan itu adalah niatkan untuk sedekah, untuk mencetak generasi yang soleh dan solehah. Maka insya Allah itu akan membawa keberkahan, baik bagi anaknya, baik bagi kedua orang tuanya, dan harta yang disisakan. Yang disisakan maksudnya yang tidak dibayarkan, yang masih ada di rumah. Nah, ini menjadi motivasi tentunya bagi kita agar kita di dalam melaksanakan kegiatan pembayaran, administrasi dan sebagainya itu adalah dengan niat karena ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir, mari kita dukung anak-anak kita dengan doa-doa terbaik kita, ya, agar mereka dapat mengikuti kegiatan pembelajaran yang terbaik, meskipun saat ini mungkin belum bisa full tatap muka, bisanya baru online atau lewat virtual, tetapi ya harus kita akui pula bahwa ternyata beberapa sekolah mengalami kesulitan di dalam memberikan pembelajaran secara online. Kita syukuri alhamdulillah di Al-Izzah termasuk yang lancar-lancar saja di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran baik secara online maupun tatap muka secara terbatas. Maka ini patut kita syukuri. Dan alhamdulillah tahun ini, ya, Al-Izzah atau khususnya SDIT Al-Izzah tidak mengalami kekurangan murid, ya, begitu ya, dalam penerimaan siswa baru bisa full 2 kelas. Alhamdulillah. Ya, ini patut kita syukuri, tanpa bermaksud mengecilkan sekolah yang lain, tetapi mari kita sama-sama mensyukuri. Ternyata Al-Izzah di usianya yang ke-20 tahun ini semakin banyak yang mempercayakan atau mengamanahkan putra-putrinya untuk menjalani pendidikan formal di SDIT Al-Izzah. Namun demikian, peran orang tua sangat menentukan, ya. Peran orang tua dan dukungan orang tua sangat menentukan untuk keberhasilan pendidikan putra-putri kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Ustadz Sidik selaku pembawa acara. Saya mohon izin berdoa. Ya. Jazakallah pada Fadlani SPDI atas sambutan yang sangat-sangat sungguh menggugah kita semua, ya. Jadi di antara hal-hal yang beliau sampaikan tadi adalah apa yang kita keluarkan untuk anak kita di sekolah di sini itu untuk sedekah atau mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa? Agar semua itu bisa bernilai sedekah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik,
kita menuju acara yang keempat. Ini acara inti. Ini adalah pengarahan dan sosialisasi di kepala sekolah kita, Bapak Ustadz Muhammad Abdul SPD, yang akan membahas tentang pengarahan dan beberapa hal yang mesti kita sama-sama pahami terkait MPLS atau pembelajaran di tahun ajar baru ini. Pada beliau, kepala sekolah Bapak Abdul SPD, kami persilakan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah suara saya terdengar ya Bapak Ibu sekalian, meskipun dari rumah masing-masing mengikuti via virtual meeting. Mohon apabila ada yang kurang bisa terdengar jelas suaranya, bisa menyampaikan ya, mungkin melalui chat atau melambaikan tangan gitu ya. Insya Allah terdengar jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini, di pagi yang cerah ini Allah melimpahkan kepada kita semuanya kenikmatan, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan, yang mana pada saat ini memang betul-betul kita semuanya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana sebagian dari saudara-saudara kita diberikan ujian ya, diberikan cobaan, diberikan rasa sakit, dan kita doakan tentunya mereka dan juga keluarga kita barangkali yang saat sekarang ini sedang sakit, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya, dan kita juga semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari umat beliau yang nantinya insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu calon wali murid ya, atau mungkin sudah bisa kami sebut sebagai wali murid siswa kelas 1, dan bagi beberapa orang tua yang lain yang memindahkan putra-putrinya mungkin ada di beberapa tingkatan kelas. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 17 Juli 2021 insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, yang mana pada tahun ini sekali lagi kita melaksanakannya melalui virtual meeting ya, karena memang sekarang kondisinya sedang kurang baik ya, dimana kita juga dianjurkan untuk tidak berkerumun ya. Maka kami dari pihak sekolah kemudian mengambil kebijakan untuk penyelenggaraan MPLS kali ini dengan berat hati kita adakan secara virtual meeting atau secara online. Meskipun demikian, mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi rasa syukur dan rasa motivasi kita untuk terus bisa bersemangat dalam berkegiatan ya, khususnya kita memberikan perhatian kepada anak-anak kita dalam hal belajar dan tentunya menitipkan amanah pendidikan di SDT Al-Izzah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kami ingin sampaikan ucapan terima kasih kami kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mempercayakan amanah pendidikan kepada kami di SDT Al-Izzah ini, di mana sekitar
52 ya, 52 siswa baik kelas 1 maupun pindahan yang secara resmi insya Allah mulai hari ini sudah kami terima dan kami nyatakan sebagai siswa SDIT Al-Izzah tahun ajaran 2021-2022. Selamat bergabung kami ucapkan kepada para siswa ananda sekalian di sekolah SDIT Al-Izzah Pekayan ini. Nah, kemudian agar hal-hal yang berkaitan dengan program pembelajaran di sekolah ini dapat tersampaikan dengan baik dan Bapak Ibu sekalian bisa memahaminya nantinya, maka perlu kami adakan sosialisasi atau pengenalan lingkungan sekolah. Yang mana insya Allah untuk orang tua kita akan mengadakan hanya 1 hari ini saja. Adapun untuk siswa nanti akan kita laksanakan di tanggal 22 dan 23. Jadi selama 2 hari. Dimana kalau secara kalender akademik secara umumnya atau secara nasional, tahun ajaran baru dimulai di tanggal 19 ya, atau di Provinsi Jawa Barat sendiri akan dimulai tanggal 19 Juli. Nah, karena berbarengan dengan H-1 Idul Adha, di mana memang tradisi kita di sekolah itu menjelang Idul Adha dan setelah Idul Adha kita meliburkan kegiatan KBM ya, tanggal 19, 20 itu bertepatan dengan Idul Adha, dan 21-nya juga masih berdekatan dengan hari Idul Adha sehingga kita liburkan. Nah, maka kita mengambil inisiatif untuk mengadakan pelaksanaan MPLS itu di tanggal 22 dan 23 untuk siswanya. Dan nanti juga insya Allah pelaksanaan melalui virtual meeting juga, dan ada sebagian nanti dari YouTube ya secara live. Nanti mohon bisa diarahkan dari wali kelasnya seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan Pak Alfari bisa di-share untuk ya. Sebelum kami paparkan beberapa arahan di play aja, play bawah. Nah itu, oke. Inilah kami perkenalkan beberapa staf dan guru di SD Al-Izzah ini. Udah Pak, biarin. Mungkin bisa disimak melalui layar gadget atau HP masing-masing. Perkenalan dari kami para dewan guru. Ya, ini ada Bu Khadijah sebagai bendahara, kemudian Bu Vera yang nanti akan banyak berhubungan dengan para wali murid terkait dengan administrasi pembayaran. Sabun Zani yang tadi memberikan sambutannya sebagai yayasan. Ada Pak Latif, ini ada Bu Ana sebagai wali kelas 6, Bu Titik, Ustaz Ahmad Siddiq sebagai wali kelas 5 yang hadir hari ini juga sebagai pembawa acara. Ada Bu Nida sebagai guru tahfidz, Bu Saidah yang nanti akan bersamai putra-putri Bapak Ibu di wali kelas 1 ya, 1A, Bu Fitri wali kelas 5B, Bu Irma wali kelas 2A, Bu Risna yang juga nanti akan mendampingi putra-putri di kelas 1B ya, bersama dengan Bu Nurul sebagai wali kelas 1B. Bu Isah di wali kelas 3B. Bu Yuyun ini wali kelas 4A. Bu Imrawasih sebagai wali kelas 2B. Bu Santi ya, Bu Tuti Susanti.
Mr. Baim, ada Bu Nadia, Bu Rika, oleh kelas 4B. Bu Sarah juga nanti akan mendampingi di kelas 1A juga. Bu Fida Fauzia, Bu Silmi, Ustadz Muad, Ustadz Fahri, Ustadz Saifur, Mas, stop, di stop aja dulu Pak. Nah, baik, itulah tadi beberapa perkenalan Dewan Guru SD Kalizah tahun ajaran 2021-2022. Berikutnya akan kita sosialisasikan share. Nggak usah di play Pak, nggak usah, ke bawah aja. Ya, berikutnya Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, yang sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh ketua yayasan kita bahwa SD Kalizah ini sudah cukup lama ya bergerak dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan dasar di bawah naungan Yayasan Nurul Izzah. Insya Allah kami sebagai sekolah dasar yang mengedepankan pendidikan karakter tentunya sesuai ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dengan bermanhaj pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana dengan perpaduan kurikulum, baik kurikulum nasional ya di bawah Dinas Pendidikan dan kurikulum internal atau kurikulum dunia, di mana kita akan senantiasa meningkatkan prestasi dari anak didik kita baik di bidang ilmu umum ya atau ilmu diniyah. Insya Allah nanti secara lebih detailnya akan kami paparkan di slide berikutnya. Berikutnya Pak. Ya, dengan mengemban moto yaitu bagaimana kami bisa mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, robbani, dan unggul dalam prestasi. Ini adalah sebuah misi besar yang bertujuan untuk mewujudkan anak didik kita agar mempunyai karakter robbani. Jadi karakter robbani ini yang mungkin pada hari-hari ini terbilang jarang ya ditemukan ya, tapi mudah-mudahan semangat dari kaum muslimin untuk senantiasa mengajarkan putra-putri mereka sejak dini mungkin mengenalkan ajaran-ajaran Islam, mengenalkan syarat-syarat Islam agar nantinya kelak ketika dewasa dapat bermanfaat untuk kehidupan pribadinya dalam bermasyarakat maupun bernegara. Agar kita lebih mengenal ya seperti apa profil sekolah kita ini. Jadi SD Kalizah yang berdiri sejak 2001 ya tadi ya atau 2002 ini alhamdulillah kita secara data Dapodik atau data di Dinas Pendidikan kita sebagai sekolah formal ya dengan nomor statistik sekolah seperti yang tertera di slide ini. Kemudian NPSN-nya juga kita terdaftar di mana kita sudah mengadakan atau sudah terakreditasi selama 3 kali. Jadi sejak berdiri 2002 itu sudah dinilai atau di assessment oleh Badan Akreditasi Nasional sudah 3 kali di tahun 2008, kemudian tahun 2013 dan terakhir tahun 2019. Alhamdulillah 3 kali akreditasi kita diberikan nilai A dan terakhir predikat A dengan nilai 95.
Oke, berikutnya Pak. Baik, visi sekolah yaitu bertakwa, berakhlak mulia, kompetitif, dan unggul dalam prestasi. Dengan mengemban misi, kita insya Allah dengan membentuk siswa agar senantiasa memiliki akidah yang lurus, berakhlak islami, dan ibadah yang benar, tentunya merujuk sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian mengoptimalkan potensi anak menjadi manusia yang mandiri, kreatif, serta mampu bersaing di era global. Misi berikutnya, kita mengoptimalkan pencapaian prestasi baik akademik maupun non-akademik. Dan misi keempat, agar kita dapat mencapai visi yang kita tuju adalah menghasilkan lulusan agar nantinya mampu menghafal Al-Quran juz 29 dan 30. Dengan tujuan pendidikan di SD Talizah, yang pertama agar siswa kita berakidah salaful ummah, kemudian bisa memiliki akhlak dan beradab Islam sesuai tuntutan Quran dan Sunnah, tercapainya interaksi akhlak dan budaya tata krama kepada warga sekolah khususnya untuk siswa, tercapainya pengembangan kualitas siswa dalam olimpiade, mapal, seni, olahraga, sosial, dan keagamaan, terwujudnya lulusan yang mampu bersaing di era global, tercapainya prestasi akademik maupun non-akademik siswa sesuai bakat dan minatnya tentunya, kemudian terwujudnya lulusan yang menguasai iptek sesuai tingkat usianya, dan tujuan pendidikan di SD adalah terwujudnya lulusan yang memiliki hafalan Quran dan agar dapat mengamalkannya kelak. Berikutnya, nah ini tadi susunan struktur organisasi, di mana di awal tadi sudah kita tampilkan ya profil dari guru-guru kita siapa-siapa saja. Nah ini untuk lebih memberikan secara detailnya struktur organisasi sekolah tahun 2021-2022. Ketua Yayasan tadi sudah memberikan sambutan Sajin Zani, Kepala Sekolah Muhammad Abdul Ghafur, Ketua Komite Sekolah Ibu Santi, yang mana putrinya ada di SD Talizah ini sejumlah 2 anak ya. Kemudian Wakakurikulum Ibu Sinta Kartikawati, Sarjana Sains, Kepala TU atau Operator Bapak Afrianto, Bendahara Sekolah Bu Khadijah AMD, Staf Administrasi Ibu Vera, Koordinator Sarpra Pak Latif, Wali kelas 1A dan 1B yang tadi sudah ditampilkan juga video profilnya, Bu Saidah yang nanti akan membimbing dan menemani putra-putri Bapak Ibu di kelas 1A, didampingi dengan Bu Sarah atau Bu Fatimah Az-Zahra. Insya Allah nanti lebih dekatnya lagi bisa disambung ya melalui komunikasi via WA, atau misalnya nanti ada kesempatan untuk bertemu ya, tentunya dalam kondisi sekarang ini tetap dengan menerapkan protokol kesehatan gitu Bapak Ibu sekalian ya. Adapun di kelas 1B ditemani oleh Bu Nurul ya untuk putra-putrinya, Bu Nurul SPD, Bu Nurul Khairul Isma, dan didampingi oleh Ibu Risna Siti Syahidah. Nah ini 2 wali kelas yang nanti akan membimbing, mengarahkan, dan memberikan pengajaran tentunya di kelas 1, baik 1A maupun 1B. Berikutnya Pak. Adapun data guru dan karyawan, sebagaimana tadi yang ditampilkan di video profil ya, kira-kira jumlah total guru dan karyawan di SD Talizah ini adalah 31. Next Pak. Ya. Oke, berikutnya Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mengingat hari-hari ini kita masih dalam kondisi yang tidak ideal, kondisi yang di luar kenormalan kita beraktivitas sebagaimana biasanya ya. Begitu juga dengan kegiatan di sekolah. Nah ini kegiatan di sekolah ketika
pada kondisi normal ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera dikembalikan lagi ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti agar anak-anak bisa mendapatkan pelayanan pendidikan secara lebih optimal. Nah, ketika normal nanti ini kita mulai pembelajaran di sekolah itu kira-kira pukul 7 itu sudah anak-anak mulai berdatangan ke sekolah sampai dengan pukul 7.25 ya, sehingga nanti 7.30 bisa dimulai dengan kegiatan KBM. Ya, dimulai dengan kegiatan iftitah terlebih dahulu atau pembuka. Ya, lalu kegiatan KBM itu kira-kira pukul 7.45 sampai dengan kalau untuk kelas 1 dan 2 itu maksimal kepulangannya adalah pukul 2 siang. Ini nanti apabila dalam kondisi normal ya Bapak sekalian ya. Kemudian kalau sudah di kelas 3 sampai dengan kelas 6 ya, itu baru sampai dengan pukul 15. Begitu. Ya, next, Pak. Nah, adapun struktur kurikulum ini juga ketika kondisinya normal ya. Jadi struktur kurikulum adalah beban kurikulum yang nanti akan diperoleh oleh semua siswa ya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, di mana muatan diniyah dan muatan pelajaran eksak atau pelajaran nasional ya, kurikulum nasional itu kita porsinya hampir sama gitu. Jadi kalau mungkin kita gambarannya ketika kita melihat di sekolah pada umumnya itu muatan diniyahnya mungkin hanya beberapa jam saja. Tapi kalau untuk di sekolah kami di SD Taliza ini muatan diniyah itu kita buat bahkan mungkin lebih banyak ya, seperti tahfidz ini dalam 1 minggu pembelajarannya adalah sekitar 10 jam ya, tahfidz itu sekitar 10 jam. Kemudian dengan muatan diniyah yang lainnya ada akidah, fikih, kemudian bahasa Arab ya, kemudian muatan lokal terkait dengan kurikulum internasional ya, seperti bahasa Inggris juga tetap diadakan. Adapun ekskul itu nanti apabila pembelajaran sudah ada masa transisi ya, dari masa sekarang kemudian kembali lagi ke berangsur-angsur ke kondisi normal, itu nanti akan dilaksanakan. Tetapi untuk saat sekarang masih belum. Berikutnya untuk standar tahfidz ya, ini meskipun kita dalam kondisi yang serba tidak ideal, tetapi kita menginginkan untuk anak didik kita, meskipun pembelajaran ini masih melalui PJJ ya, atau pembelajaran daring ya, tapi kita menginginkan pencapaian hafalan Al-Quran ini kalau bisa tetap diupayakan nanti sampai dengan kelas 6 itu adalah minimal 2 juz, yaitu juz 29 dan juz 30, dimana dari kelas 1 dimulai dari surat An-Naba ya, dari surat An-Naba, bukan dari Anas tetapi dari surah An-Naba. Kenapa dimulai dari surah An-Naba? Mungkin nanti dari pembimbing tahfidz atau koordinator tahfidz ya, Ustaz Siddiq yang hari ini juga sekaligus menjadi pembawa acara, nanti akan menambahkan terkait dengan pembelajaran tahfidz di SD Taliza. Sampai kemudian targetnya di kelas 4 itu sudah bisa menghafal juz 29. Jadi kita targetkan untuk siswa kita dari kelas 1 sampai kelas 3 itu minimal sudah menguasai atau hafal juz 30. Dan bahkan beberapa dari anak kita tidak sedikit yang di kelas 1 2 sudah selesai ya, Siddiq ya. Alhamdulillah seperti itu ya. Tentunya nanti ketika akan berpindah ke juz 29 akan dites lagi ya, akan diujikan kira-kira hafalannya sudah benar-benar bagus ya, sudah mungkin atau sudah minimal cukup lancar begitu, baru nanti diperbolehkan untuk lanjut ke juz 29 ya, sampai dengan kelas 6 mudah-mudahan bisa selesai, sehingga nanti ketika akhir lulusan ya, sebelum dinyatakan lulus
harus menempuh dengan ujian tahfidz. Jadi akan di uji tahfidnya ya 2 juz itu akan diujikan. Begitu juga nanti orang tua akan diundang ke sekolah dengan ikut menyimak ujian tahfidz siswa kita. Ya, berikutnya Pak. Nah, adapun untuk standar BTAQ-nya ini juga harapannya bagi yang kelas 1 itu sudah ya nantinya mampu membaca Al-Quran ketika di kelas 4. Ya, jadi kalau yang di rumah mungkin sudah sebagian ada yang mengikuti pendidikan TPQ ya atau dunia di sore hari, mudah-mudahan itu juga bisa membantu ya untuk pencapaian BTAQ-nya di sekolah ya, karena di standar BTAQ ini kita memang tidak terlalu ingin mencapai yang misalnya kelas 2 sudah harus lancar baca Al-Quran gitu, belum, tapi kita bertahap ya dengan memperlakukan Iqra atau dengan menggunakan metode Iqra yang sudah kita ringkas ya, kita susun dari 6 jilid itu hanya menjadi 3 silabi ya, atau satu silabinya itu 2 jilid. Misalnya silabi 1 yaitu jilid 1 dan 2, silabi 2 jilid 3 dan 4, dan silabi 3 jilid 5 dan 6 ya, kira-kira begitu. Nah, sehingga nanti di kelas 4 bisa lancar membaca Al-Quran. Ya, berikutnya Pak. Nah, adapun untuk kegiatan ekstrakurikuler ketika nanti sudah dalam kondisi normal, ini sebenarnya cukup banyak ya kegiatan yang nanti bisa diikuti oleh para siswa sekalian, yaitu diantaranya untuk ekskul wajib kita akan mengadakan kegiatan kepanduan dan renang ini untuk semua siswa. Kalau untuk kepanduan dimulai dari kelas 3, dan untuk kelas 1 dan 2 itu kegiatan wajibnya untuk ekskul nantinya ya. Belum sekarang itu kegiatan renang dan halaqa Quran. Adapun yang lainnya bersifat pilihan ya. Jadi bisa memilih salah satu saja ketika nanti sudah di kelas 3 ya, ada bela diri dengan bela diri karate yang kita juga mendatangkan pelatih yang memang sesuai keahliannya ya. Kemudian ada tata boga, ada ekskul language club, kemudian ada ekskul futsal, dan ada science club. Baik, berikutnya Bapak sekalian. Nah, lalu bagaimana untuk kurikulum yang kita gunakan saat sekarang ini ya, yang diberlakukan di saat kondisi pandemi ya, yang sudah sekitar 1 tahun lebih. Nah, sebagaimana juga kebijakan dari Dinas Pendidikan ya, baik Kemdikbud maupun Dinas Kota Bekasi, ini sekolah diberikan opsi atau pilihan kurikulum yang dapat digunakan dalam kondisi darurat ya, seperti di tengah kondisi COVID-19 ini. Nah, diantaranya berdasarkan Kemdikbud nomor 719/P 2020 dapat memilih dari salah satu 3 pilihan. Yang pertama tetap menggunakan kurikulum nasional. Jadi yang berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2019 itu berarti kurikulum secara lengkap. Kurikulum dari A sampai Z-nya tetap diterapkan di sekolah. Itu pilihan pertama. Kemudian yang kedua, kurikulum dengan kondisi khusus berdasarkan keputusan Balitbang nomor sekian ya. Itu kita harus mengikuti kurikulum dengan kondisi khusus itu. Atau yang ketiga, dengan menggunakan kurikulum yang disederhanakan secara mandiri. Nah, di sekolah kami di SD Taliza ini kita memilih opsi yang ketiga, menggunakan kurikulum yang disederhanakan secara mandiri. Tetap acuan kita adalah kurikulum nasional dan kurikulum dunia yang sebagaimana mestinya. Cuman dalam penerapannya itu kita hanya mengambil atau mengajarkan kompetensi dasar yang esensial-esensial saja yang kiranya perlu untuk disampaikan, dan barangkali pengembangan capaian kurikulumnya tidak terlalu sampai jauh atau mendetail sehingga nanti membuat anak-anak jadi kurang termotivasi untuk belajar atau kurang bisa mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, ini yang sudah kami jalankan selama 1 tahun lebih kemarin. Jadi kurikulum tetap kita buat acuannya sebagaimana kurikulum pada mestinya ya, atau di kondisi normal, cuman
kompetensinya kita sederhanakan. Jadi yang disampaikan ke siswa itu tidak sebagaimana ketika kita masuk dalam kondisi normal ya, karena ya kita melihat kondisi seperti ini tidak mungkin kalau kurikulum yang sebagaimana mestinya diajarkan itu semuanya diberikan ke anak, itu tidak mungkin karena jelas waktunya juga tidak cukup ya. Biasanya kita belajar dari setengah 8 sampai jam 3. Nah, untuk pembelajaran di masa pandemi ini maksimal hanya 3 jam saja. Jadi misalnya mulai pukul 8 selesai, pukul 10 atau pukul 11 sudah selesai. Seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, begitu juga dengan pembelajaran di masa darurat seperti sekarang ini. Ya, qadarullah, Allah menakdirkan kondisinya masih seperti ini. Sudah berlangsung setahun lebih. Yang untuk pembelajaran sekarang juga ya, ketika kita akan memasuki tahun ajaran baru 2021-2022, tentunya ya kita sebagai sekolah formal yang di bawah naungan Dinas Pendidikan juga, kita tetap mengikuti kebijakan yang ada, mengikuti arahan serta instruksi yang ada yang berlaku sesuai arahan Kemdikbud. Ya, juga kita mengikuti kebijakan yang sudah dituangkan di tanggal 28 April tentang SKB 4 Menteri. Ya, itu terkait dengan nantinya adalah PTM terbatas ya, pertemuan tatap muka secara terbatas atau pembelajaran secara terbatas, yang mana di bulan Maret dan April ya, semester 2 lalu kita sudah melaksanakan kegiatan ini. Jadi pertemuan terbatas hanya untuk yang pertama adalah untuk kelas atas gitu. Jadi nanti akan bertahap ya, itu dengan beberapa ketentuan-ketentuan. Di antaranya adalah daerah kita ini di sekitar Pekayon Jaya atau secara luasnya adalah Bekasi Selatan dan Kota Bekasi merupakan zona, bukan zona merah. Nah, qadarullah untuk saat sekarang ini kita masih ya dinyatakan zona merah ya. Terakhir saya juga buka di situs Jabar yang di Jabar Respon itu ternyata masih zona merah gitu. Maka untuk saat sekarang ini kita belum kembali untuk memberlakukan pertemuan tatap muka secara terbatas. Ya, dan terakhir juga ada instruksi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Jadi intinya untuk tahun ajaran baru ini selama dalam masa pemberlakuan PPKM darurat itu kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Oke, berikutnya. Nah, seperti apa implementasi PJJ? Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian yang kemarin di TK-nya ya, seperti tahun lalu juga mungkin sudah diberlakukan PJJ. Jadi kira-kira gambarannya nanti di SD Taliza itu akan memberlakukan PJJ ya, diantaranya dengan menggunakan video conference atau virtual meeting ya, seperti sekarang ini, pagi hari ini kita menggunakan Zoom meeting begitu ya. Kemudian juga nanti ada juga guru yang membuat video pembelajaran, kemudian akan diupload melalui halaman YouTube ya, yang akan diakses oleh siswa. Nah, jadi intinya nanti ikuti pembelajaran yang diarahkan oleh wali kelas masing-masing. Jadi kira-kira gambarannya 3 kali itu guru akan mengadakan pertemuan virtual, baik melalui virtual meeting atau video YouTube. Nah, kemudian sisa harinya adalah penugasan. Nah, penugasan ini biasanya guru menggunakan Classroom Google atau Google Classroom. Ya, yang mana nanti kami mohon para wali murid ya khususnya bisa memfasilitasi ya, bisa membantu siswanya untuk awal-awal seperti ini. Jadi penggunaan Classroom Google nanti apabila masih ada yang belum pernah ya menggunakannya dan belum bisa, nanti akan diajarkan juga oleh wali kelasnya masing-masing. Oke, berikutnya Pak. Nah, lalu seperti apa peran orang tua dalam pembelajaran via daring ini atau pembelajaran
jarak jauh. Sekali lagi dengan ya berat hati juga ya, kami sekolah juga masih memberlakukan seperti ini karena sekali lagi kondisinya yang belum memungkinkan. Jadi intinya apabila Bapak Ibu sekalian atau salah satunya bisa ikut mengarahkan, mendampingi putra-putrinya untuk itu lebih baik dan sangat kami harapkan. Tetapi apabila memang salah satunya atau keduanya tidak bisa mendampingi, intinya nanti silakan dikomunikasikan dengan wali kelas ya, kira-kira bagaimana gitu cara untuk mengikuti pembelajaran dari rumah masing-masing. Ya tentunya karena kita pembelajaran via daring, jadi harus ada perangkatnya ya, harus ada fasilitas yang disiapkan. Di antaranya bisa melalui komputer atau laptop, kemudian juga bisa dengan menggunakan HP atau gadget yang lainnya ya, untuk mengikuti pembelajaran dari jarak jauh. Berikutnya ya, ini yang tadi kami sampaikan beberapa media pembelajaran yang digunakan di sekolah. Itu guru nantinya akan menggunakan Zoom meeting ya sebagai media virtual meetingnya ya, pertemuan secara tatap muka melalui virtual. Kemudian YouTube juga itu di sela-sela pembelajaran yang lainnya juga guru akan memberikan video pembelajaran yang diupload melalui YouTube. Kemudian untuk penugasan itu akan melalui Google Classroom, dan untuk koordinasi ya dari beberapa hari yang lalu juga sudah dibuatkan WA group masing-masing kelas. Nah itu tujuannya adalah untuk menjalin komunikasi antara sekolah melalui wali kelas dengan para orang tua. Oke, berikutnya, nah ini nanti contoh jadwal pembelajaran jarak jauh yang akan digulirkan ya. Menjadi contoh misalnya di hari Senin itu ada 3 pelajaran ya, dimulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 8.50 itu porsinya adalah untuk pembelajaran tematik. Jadi waktu-waktu di sini hanya sebagai acuan saja ya, tidak mesti harus saklek waktunya segitu gitu. Jadi ini kisaran saja, karena kalau kondisi siswa di rumah, kami juga di sekolah antara satu siswa dengan yang lainnya pasti beda-beda ya, ada yang sudah siap, ada yang belum, dan lain sebagainya. Nah ini sekali lagi untuk kondisinya silakan menyesuaikan. Tetapi apabila nanti ada pembelajaran tatap muka ya melalui virtual meeting, berarti harus sebisa mungkin diikuti sesuai waktu yang sudah ditentukan. Ya, keterangannya 1 jam pelajaran itu 25 menit. Jadi kalau kita belajar biasa dulu adalah sekitar 30 sampai 35 menit ya, untuk pembelajaran jarak jauh ini hanya 25 menit. Nah, bagi siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran sesuai jadwal, agar mengomunikasikannya ke wali kelas. Jadi sekali lagi nanti wali kelas akan mengkondisikannya ya, apakah mungkin nanti ada rekaman dari video pembelajaran atau akan diberikan rangkuman materi dan lain sebagainya. Jadi intinya orang tua tetap bisa menjalin komunikasi dengan para guru. Berikutnya, nah contoh jadwal blended learning atau pembelajaran campuran ya, antara pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Yang ini nanti ketika sudah diberlakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Jadi ke depannya ya, ini jadwalnya juga nanti akan diatur ulang oleh sekolah apabila nantinya memungkinkan untuk diadakan pembelajaran secara blended learning. Jadi nanti misalnya ya di shift, ada yang di rumah, ada yang ke sekolah. Jadi misalnya yang di sekolah setengah dari jumlah siswa. Misalnya satu kelas 28, berarti dibagi 2. Yang setengah di rumah, yang setengah ke sekolah. Kemudian nanti yang di rumah mengikuti via virtual meeting, yang di sekolah langsung di depan para guru, dan seterusnya. Jadi itu diantara gambaran ketika nanti diberlakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas.
Oke, berikutnya Pak. Ya, ini juga sama dengan yang tadi. Oke, next. Ya, jadi ketika nanti pembelajaran tatap muka secara terbatas sudah digulirkan, ini jadwal tentunya akan diatur ulang oleh bagian kurikulum di sekolah, begitu. Berikutnya, ya, pembinaan karakter yang kami sudah lakukan dari sejak tahun-tahun dulu ya, artinya di sekolah kami ini kita sudah membiasakan ya agar anak-anak nantinya ketika sudah masuk normal itu dengan mengikuti beberapa kegiatan ya, ada apel pagi, kemudian iftitah itu dengan sholat duha, menghafal hadis pilihan, menghafal doa-doa harian, kemudian surat-surat pilihan yang lain juga, kemudian bagaimana membiasakan murojaah, mengulang-ulang hafalan baik di juz 30, juz 29, kemudian pembiasaan sholat zuhur secara berjamaah di sekolah ini kalau nantinya sudah normal. Dan untuk kegiatan Ramadan ya, kita memupuk kembali karakter siswa ketika bulan Ramadan. Kalau 2 tahun lalu kita melaksanakan kegiatan ini secara virtual ya, secara daring. Kemudian juga nanti ada field trip atau kunjungan edukatif. Kemudian untuk kelas 4, 5, dan 6 itu ada kegiatan outdoor kepanduan ya, dan juga ekskul yang lain-lainnya sebagaimana sudah kami kabarkan di atas. Berikutnya, untuk sarana pendidikan yang ada di sekolah kami, ini alhamdulillah untuk tahun demi tahun sarana kami di sekolah bertahap ya, sudah cukup baik begitu. Untuk gedung alhamdulillah sudah semuanya ya dengan 12 rombel ya, kelas 12 rombel. Kemudian ada untuk sholat, kantor sudah dengan wifi ya, ada komputer atau lab komputer, perpustakaan ya. Kemudian nanti ketika sudah normal juga kita memfasilitasi ada makan siang catering di sekolah dan seterusnya. Berikutnya terkait dengan prestasi siswa dari 2016 ya, terakhir 2020 lalu kita memang tidak banyak mengikuti kegiatan perlombaan di luar sekolah karena fokus kita adalah untuk melayani pembelajaran siswa secara jarak jauh. Nah, ini beberapa gambaran kejuaraan yang pernah kami ikuti, siswa kami yang bisa berprestasi dari 2016 ya, diantaranya pernah menjuarai juara umum ya perlombaan pentas PAI Kecamatan Bekasi Selatan. Kemudian juara 1 memang kita karena notabene adalah sekolah Islam yang mengunggulkan matang-matang dunia, sehingga alhamdulillah dalam lomba-lomba yang bertajuk dunia seperti ini banyak memenangkan kegiatan-kegiatan perlombaan. Ada yang lainnya seperti renang juga alhamdulillah pernah juara di kegiatan O2SN tahun 2019. Sudah cermat Al-Quran di Jakarta Kafula International School tahun 2019. Kemudian lomba lainnya juga sama. Baik, saya kira itu untuk beberapa pengarahan dan sosialisasi terkait dengan program pembelajaran dari kami. Apabila nanti ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, silakan setelah kami tutup pengarahan dari kami, silakan bisa ditanyakan. Stop share, Pak. Stop share. Baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya kembali lagi ke Ustaz Ahmad Siddiq selaku pembicara, dan mungkin nanti Ustaz Ahmad Siddiq bisa menambahkan terkait pembelajaran tahfidz ya Ustaz Siddiq ya. Demikian dari kami. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khair kepada Bapak Abdul Ghafur yang sudah memberikan kita pengarahan yang cukup gamblang sekali ya, tentang program pembelajaran tahun ajaran baru ini. Nah, saya akan menambahkan sedikit tentang tahfizul Quran Karim, di mana ini adalah salah satu keunggulan kita dalam
program 6 tahun siswa-siswi kita bersekolah di sekolah kita tercinta ini. Jadi sebagaimana tadi sudah dibahas juga oleh sekolah kita tentang target hafalan per kelas, kita punya target 6 tahun ini anak-anak bisa menghafal minimal 2 juz Quran, juz 30 dan 29. Dengan rincian kelas 1 sampai kelas 3 itu menghafal di 30 saja, fokus ini minimal-minimalnya. Di lapangannya alhamdulillah sudah cukup banyak yang bisa menyelesaikan hafalan tersebut sebelum kelas 3, alhamdulillah. Kemudian kelas 4, 5, 6-nya itu anak-anak akan difokuskan untuk menghafal hafalan juz 29 dari surah Al-Muluk sampai dengan surah Al-Musalat. Dengan rincian tiap semesternya anak-anak sekurang-kurangnya itu ditargetkan bisa menghafal 3 sampai 4 halaman Quran. Ya, 3 sampai 4 halaman Quran. Nah, adapun tadi apa alasan anak-anak itu diselagmengkan untuk menghafal dari An-Naba seluruhnya. Jadi kenapa nggak dari anak saja ngafalnya dengan lebih gampang? Karena ini adalah salah satu cara kita untuk membiasakan anak kita bisa menghafal Quran dengan lebih secara urutan dari An-Naba, An-Nazi'at, Abasa dan seterusnya. Nah, karena kita akan mengadakan beberapa agenda kita juga tentang sedekah juga. Lomba Quran itu lebih sering kali kita memberikan soal-soal atau materi-materi tentang ayat-ayat surat Al-Quran secara urutan dari An-Naba depan hingga ke belakang. Jadi kalau di belakang depan itu khawatirnya akan merubah posisi Quran, posisi surat Al-Quran dari An-Naba sampai atas, maka kalau dibalik jadinya khawatirnya akan membuat rancu anak-anak. Apa setelah An-Naba? Ya kan? Ada yang jawab nanti malah ke YouTube 9. Apa salat Pak? Salah ya, karena kita membiasakan anak-anak bisa menghafal dengan urutan yang tepat ya, sesuai dengan Quran yang kita gunakan tiap harinya. Kemudian juga nanti tentang proses hafalan Quran. Kalau dulu secara normal kita bisa biasa talaki ya, langsung dengan guru masing-masing, melalui langsung di kelas masing-masing ya dulu pada masa normalnya. Nah, kini pada masa pandemi ini kita fokuskan mungkin dengan cara virtual juga. Seperti tadi dijelaskan oleh Pak Guru juga tentang pelaksanaan KBM kita, PJJ kita, termasuk dalam hal tahfidz juga sama. Nanti bisa ditalkin atau nanti guru pembimbing masing-masing kelas bisa memberikan bantuan atau bimbingan dalam menghafal Quran untuk anak-anak kita. Ya. Nah, sedangkan hafalan tersebut bisa distorkan nanti melalui video call langsung, melalui video call WhatsApp atau secara voice note di WhatsApp juga. Ya, insya Allah akan sudah dibagi juga guru-guru pembimbing tahfidz setiap kelasnya. Alhamdulillah tiap kelas insya Allah akan dibimbing guru-guru sekurang-kurangnya ada 3 guru. Yang mana guru itu bisa membimbing anak-anak sejumlah 10-an, insya Allah bisa mencukupi. Dan ini semua kita jalankan untuk meraih target hafalan kita, anak-anak kita yang bisa menghafal Quran, sekurang-kurangnya menghafal 2 juz Quran Karim dalam masa sekolah di sekolah kita selama 6 tahun. Alhamdulillah kita sudah juga, jadi kita anak-anak kita emang nggak hanya bisa menghafal 2 juz saja ya, bahkan juga ada yang bisa menghafal 3 juz lebih, 4 juz. Dan kemarin ini ada anak kita yang terbaik hafalannya itu bisa menghafal 5 juz setengah, alhamdulillah, juz 29, 20 sampai 26, dan terus ke depan juz pertama itu baru dapat setengah juz, alhamdulillah, masya Allah. Ini sudah sangat luar biasa ini anak-anak SD itu yang masih ya di usia muda, di usia belia mereka sudah bisa menghafal Quran segitu banyaknya. Kalau dulu kita masih sekolah SD kayaknya nggak kayak mereka. Masya Allah. Ini berupa rahmat Allah SWT yang sangat kita syukuri. Demikian sebentar ya. Nanti mungkin jika ada hal-hal yang ditanyakan kembali, silakan ditanyakan melalui silakan di-unmute sendiri ya, Bapak Ibu sekalian di rumah. Jika ada hal-hal yang ingin tanyakan, bisa meng-unmute, bisa mengaktifkan suara audionya masing-masing di rumah, untuk kemudian ditanyakan dengan langsung pada Bapak Kepala Sekolah kita. Silakan, Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin tanyakan, dipersilakan waktu dan tempatnya. Silakan, bisa melambaikan tangan atau langsung dipersilakan meng-unmute sendiri
Ya, sudah ada. Ada yang dari via chat ya. Alhamdulillah ini Oh, iya. bisa kita simak bersama-sama. Monggo bisa dibacakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Ustazah, izin bertanya. Ya, diizinkan Bu. Sejak aku sekolah daring kebiasaan-kebiasaan yang sangat baik di sekolah yang tidak lagi dilakukan, misal iftitah, halaqah Quran dan sebagainya ya. Alhamdulillah dari kegiatan itu anak-anak dapat menghafal doa dan sholawat dalam Quran selain kegiatan menghafal dan merujuk hadis di rumah. Lalu upaya apa dari pihak sekolah untuk mengenalkan doa-doa tersebut dan sholawat dalam Quran jika kegiatan-kegiatan tersebut tidak ada lagi? Bisakah dilakukan melalui Zoom, YouTube, atau sejenisnya selama PJJ ini dan masalah sisi sekolah offline nantinya? Tentunya dengan tekanan teknis dan jadwal yang disesuaikan dengan sekolah dan sekolah. Ya. Jadi intinya nanti gimana Pak cara-cara anak-anak bisa menghafal kayak dulu lagi ya melalui online, entah melalui Zoom meeting atau sejenisnya. Silakan Dokter bisa memberi penjelasan. Mungkin ada lagi biar nanti langsung. Oh iya, ada yang lain mungkin silakan langsung Ya, dijawab tadi dari pertanyaan dari mana Pak Sidik? dari Fatih Dari Al-Rasyid. Fatih Al-Rosyid ya, orang tua dari Fatih Al-Rosyid. Terima kasih orang tua dari Fatih Al-Rosyid yang sudah menanyakan hal ini. Ada lagi mungkin yang lain silakan. Mungkin kalau agak-agak sulit via chat langsung pakai suara atau audio saja ya, bisa langsung dinyalakan sendiri audionya. Dipersilakan. Dipersilakan atau nanti menyusul ya. Ya mungkin nyusul Dokter. Nyusul mungkin. Silakan diberikan pengarahan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk orang tua dari Fatih Al-Rasyid yang sudah menanyakan terkait dengan beberapa kebiasaan atau kebiasaan siswa kita di sekolah atau yang kita kenal dengan budaya sekolah ya, budaya siswa di sekolah. Di antaranya ada kegiatan-kegiatan seperti tadi ada iftitah, kemudian hafalan-hafalan hadis, doa harian dan seterusnya. Apa kira-kira bisa dilakukan dalam pembelajaran secara jarak jauh atau secara daring ini atau di masa transisi nantinya gitu. Baik, insya Allah kami tetap mengupayakan adanya pembiasaan-pembiasaan ya, yang itu nanti akan diprogram dari wali kelas, akan digulirkan dari wali kelas masing-masing. Dan misalnya nanti wali kelas akan memberikan himbauan atau arahan untuk anak-anak nanti sebelum pembelajaran tematik silakan anak-anak bisa sholat duha terlebih dahulu. Nah, jadi itu biasanya di luar dari jadwal pembelajaran yang secara tadi yang sudah tersusun, misalnya jadwal harian yang kaitan dengan pelajaran saja. Tetapi kalau untuk seperti model sekolah tadi, insya Allah nanti akan tetap diprogramkan melalui jarak jauh juga ya. Misalnya nanti wali kelas akan menugaskan para siswa tadi sholat duha sebelum dimulainya pembelajaran. Nah, ketika Anda sholat duha bisa difotokan atau laporan dari perwakilan siswanya atau seperti apa nanti wali kelas yang akan membimbing. Begitu juga dengan murojaah harian ya. Dan bahkan nanti wali kelas juga akan memberikan semacam buku mutabaahnya itu ya, mutabaah atau buku kontrol ya, kontrol siswa atau kontrol amal yaumi yang nanti akan diberikan kepada orang tua seperti itu. Jadi untuk laporan kegiatannya bisa nanti kalau tahun-tahun kemarin wali kelas membuatkan dalam bentuk form Google ya, atau manual saja, kemudian nanti rekapannya dilaporkan oleh wali kelas. Itu diantara beberapa hal yang bisa kami lakukan dari pihak sekolah untuk tetap bisa melakukan ya upaya-upaya pembiasaan atau budaya sekolah di siswa-siswi kami, baik di rumah seperti itu ya. Seperti itu kira-kira ya. Ya tadi orang tua dari Fatih Al-Rasyid ya. Tanggapan dari kami. Yang berikutnya dari orang tua dari Inaya kelas 2A dan Khaira. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika hanya mempunyai satu handphone, satu perangkat dan pas berhubungan dengan Zoom atau video call, bagaimana keberkahannya di kelas 2? Gimana? Berarti ini kayak seperti waktu bersamaan, anak-anak mesti menyimak video call atau Zoom yang mesti anak-anak dapatkan waktu yang sama. Bagaimana Ustaz Dokter?
Baik, langsung kami tanggapi saja ya, Ibu atau orang tua dari Inaya dan khair. dan Khaira. Alhamdulillah. Eh, Waalaikumsalam Ibu. Apabila memang di rumah terbatas untuk perangkatnya hanya ada satu, ya misalnya, ya sekali lagi kami memaklumi dan sangat memaklumi kondisi satu orang tua dengan orang tua yang lain tentunya berbeda-beda. Nah, kalau seperti ini halnya, ketika ada jadwal yang berbarengan ya, misalnya video call atau dengan Zoom, jadi sekali lagi kuncinya adalah dikomunikasikan kepada wali kelas ya, atau kalau misalnya pas pelajarannya adalah pengampunya guru mapel bukan wali kelas, berarti sampaikan saja seperti itu. Insya Allah wali kelas atau guru mapel tadi akan juga memaklumi kondisi seperti yang Ibu maksud di sini. Nah, ketika nanti sudah disampaikan, insya Allah tidak akan dianggap nggak masuk gitu atau tidak mengikuti kegiatan pembelajaran karena memang keterbatasan media. Ya, jadi insya Allah dari guru kelas atau guru mapel yang bersangkutan akan memberikan ya semacam rangkumannya atau hasil dari rekamannya seperti itu. Yang minimal materi yang tadi disampaikan itu apa, begitu. Sehingga nanti misalnya yang tadi kakaknya atau adiknya tidak bisa ikut virtual meeting atau Zoom atau video call dengan guru yang bersangkutan, bisa juga nanti dijadwalkan menyusul ya, misalnya seperti tahfidz yang sudah itu kalau pembelajaran tahfidz ketika jadwalnya berbarengan ya, misalnya ada satu orang tua yang ada beberapa putra putrinya, silakan, tidak masalah di luar jadwal yang sudah ditetapkan tadi. Jadi sekali lagi jadwal yang ada tadi hanya sebagai acuan umum ya, pedoman umum siswa secara keseluruhan. Adapun ketika ada seperti ini, ada case by case ya, beda-beda masalahnya, itu lain lagi. Jadi silakan disampaikan, dikomunikasikan ke para wali kelas atau guru yang pada saat itu mengajar. Seperti itu ya, Bunda atau orang tua dari Inaya, tanggapan dari kami. Sekali lagi untuk perangkat yang masih terbatas itu tidak kami paksakan harus nggak bisa gitu, enggak ya, tetapi silakan bisa menyesuaikan. Ada lagi silakan Bapak Ibu sekalian, boleh langsung dengan audio disampaikan. Jadi kita diskusi saja ya, kalau memang ada hal yang ingin ditanyakan atau kiranya belum begitu jelas, boleh ditanyakan. Silakan Ibu yang lain. Mungkin bisa ditampilkan semua pesertanya Pak Baim. Galeri. Nah. Next. Atau mungkin dari wali kelas 1A dan 1B ingin menyampaikan sesuatu, boleh. Dari Bu Saidah, kemudian nanti Bu Nurul. Bu Nurul juga sudah tersambung dengan kami ya, alhamdulillah. Silakan Bu Saidah dulu, mungkin ingin menyampaikan suatu hal yang meskipun besok tanggal 22 akan mengadakan MPLS dengan siswa-siswanya, silakan. Monggo bisa dengar suara? Bisa dinyalakan audionya? Audionya di unmute Pak dari situ. Dari situ tuh, unmute. Dari ya, silakan Bu Saidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua murid kelas 1A dan 1B, saya Saidah Zarafah yang diamanahkan untuk mendamping kelas 1A, insya Allah untuk 1 tahun ke depan. Mungkin sampai untuk hari ini. Akhirnya diperkenalkan saja Pak.
Atas ini atas. Nanti dulu, habisin dulu itu informasinya Amin. Mungkin untuk penjelasan terlebih misalnya teknis untuk menyampaikan besok, mungkin besok di hari tanggal 22-23 mungkin Pak, biar saya lebih menyiapkan semuanya. Untuk sekarang hanya perkenalan saja. Oh baik, terima kasih Bu Saidah ya. Ini wali kelas 1A ya Bu Saidah Iya, siap. Zarahma. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin nanti lebih banyak bertanya terkait dengan ajaran, bisa langsung disampaikan ke Bu Saidah. Untuk kelas 1B, Bu Nurul, silakan Bu Nurul. Bu Nurul sudah tersambung belum? Oke, tadi sudah. Tadi Bapak. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nurul Khairisma, biasa dipanggil Bu Nurul, selaku wali kelas 1B. Insya Allah saya akan membimbing siswa kelas 1B dalam setahun ini. Iya. Terima kasih Bu Nurul ya. Alhamdulillah, insya Allah Bu Nurul akan membimbing putra-putri di kelas 1B. Kemudian ada Bu Risna dan Bu Sarah ya. Monggo Bu Risna dan Bu Sarah juga mungkin bisa mengenalkan diri. Silakan Bu Risna dulu. Halo Bu Risna, monggo silakan. Ya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Risna, nama panjangnya Risna Siti Arsyahidah, akan mendampingi Bu Nurul Khairisma di kelas 1B. Iya. Nah ya, Bu Risna ya. Ya, Bu Sarah, silakan. Bu Sarah juga sudah tergabung ya. Tadi Bu Sarah. Nah, batas love itu. Silakan Bu Sarah. Bisa. Silakan Bu Sarah, audionya, oke. ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Fatimah Zahra atau Bu Sarah akan menampingi Bu Saidah di kelas 1A. Iya, alhamdulillah ya. Jadi tadi para guru kelas dan guru pendampingnya di kelas 1A dan 1B ada Bu Saidah dengan Bu Sarah, Bu Nurul dengan Bu Risna ya. Karena kalau biasanya dulu kita pembelajaran tatap muka itu dengan 2 guru ya di sekolah atau di kelas, sekarang untuk daring juga sama. Jadi nanti tetap 2 guru ya, biar putra-putri sekalian di kelas 1 tetap bisa terlayani dengan baik ya terkait dengan kebutuhan pembelajaran di sekolah. Terima kasih Bu Saidah dan teman-teman. Baik, untuk lanjutnya masih ada pertanyaan sedikit. Ya, tadi dari Mas dari Fatih Rashid ya. Oh iya. Pak Ustadz, kalau boleh saran, ya Bu, silakan. Atau bisa kegiatan kita dilakukan bersama-sama melalui Zoom atau video. Misalkan salah satu guru membacakan surah yang bacaannya surah Juid, lalu kemudian bisa dilihat oleh siswa sebagai setiap pagi tentang PJJ. Jadi rekaman gitu Guru ya, rekaman seperti itu yang nanti tiap paginya sebelum PJJ dimulai, Anda bisa masing-masing melihat video tersebut untuk sebagai tahlilan masing-masing Guru ya. Atau melalui Zoom juga. Ya, 2 opsi di sini, Zoom secara langsung ataupun video. Rekaman video nanti yang bisa dilihat setiap paginya sebelum PJJ dimulai. Ya, silakan Dokter memberikan. Baik, jazakallahu khair atas sarannya ya Bunda atau orang tua dari Fatih Al-Rasyid. Untuk kegiatan kita dilakukan bersama-sama melalui Zoom atau video. Misal salah satu guru membacakan surat yang dibacanya, yang bacaannya sesuai tajwid dan makhrajnya, kemudian bisa dilihat oleh siswa setiap pagi menjelang PJJ. Insya Allah Bu. Terima kasih atas sarannya. Mudah-mudahan ini menjadi masukan untuk
kami di sekolah ini di SD Talisa, khususnya nanti berkaitan dengan pembelajaran tahfidz nih, berarti Ustaz Sidik ya. Iya. Jadi biar ada contoh ya pembimbingan dari para gurunya untuk bisa memberikan contoh ke siswa sebelum PJJ seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa kami realisasikan Ibu untuk pemberian contoh ini. Next, ada lagi nggak berikutnya? Mungkin ada yang lain, silakan. Masih diberikan waktunya. Akun Ya, dengan nama Altaf, silakan. Iya, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa lebih keras Bu suaranya. Begini Pak, mau nanya untuk pembelajaran melalui virtual itu kan anak-anak kan pasti kan melalui Zoom atau enggak record atau saya masih belum ini ya, belum paham untuk sistem pembelajarannya. Iya. Ya, saya tanya kan nanti kalau misalnya anak-anak itu kadang mood-moodnya itu suka berubah-berubah gitu. Iya, Apakah betul. nanti bisa konsultasi sama walinya atau ada bagian konsultasi untuk mengenal pembelajaran anak gitu, biar kita bisa menguasai anak juga. Jadi bukannya kita yang menguasai pelajarannya gitu, tapi anak juga bisa menguasai pelajaran yang disampaikan dari gurunya masing-masing. Gitu. Itu aja sih Pak. Baik. Bisa juga ya. Terima Ya, kasih. terima kasih. Assalamualaikum. Jadi emang si anak tuh emang moodnya nggak hari bagus ya Pak Gubernur ya. Iya. Kadang semangat untuk belajar, kadang juga agak-agak kurang moodnya. Ya. Bagaimana kiat-kiat nantinya menghadapi hal tersebut agar anak bisa sama-sama bisa PJJ, ya walaupun mood-moodnya kadang-kadang emang naik turun tangga Pak Gubernur. Silakan Pak Gubernur memberikan arahan. Baik, kami tanggapi tadi orang tua dari nama Altaf ya. Baik. Untuk teknis dari pembelajaran secara daring ini sendiri memang yang sebelumnya tadi sudah kami jelaskan itu di sini untuk kelas 1 ya, kelas bawah yang kelas 1, 2 itu memang untuk awal-awal kami ya sekali lagi mengajak peran serta orang tua dalam ikut membimbing dan mengarahkan. Jadi untuk awal-awal ini memang sekali lagi dengan kondisi yang tidak ideal ini orang tua juga ya gimana ya, mau tidak mau memang harus ada peran ya, peran serta atau ikut terlibat gitu, minimal memberikan fasilitas, kemudian ikut membantu ketika anak menerima pembelajaran dari sekolah. Nah, mungkin untuk di awal-awalnya saja ya. Adapun nanti berikutnya mungkin sudah mulai terbiasa, si anak nantinya akan bisa lebih mandiri gitu, mudah-mudahan seperti itu. Tetapi sekali lagi memang apabila nanti ada kendala-kendala di lapangannya, sekali lagi kami maklumi untuk anak-anak ini memang ya tidak bisa kita paksakan juga ya, karena setiap hari pasti akan berubah-ubah ya moodnya atau apa ya, semangat belajarnya itu pasti tidak setiap hari dia akan terus semangat gitu ya. Nah ini kira-kira nanti seperti apa? Nah sekali lagi kuncinya adalah komunikasi kepada wali kelas ya, atau kepada kami di sekolah. Jadi kira-kira nanti seperti apa, kita carikan solusinya bersama-sama ya. Jadi misalnya memang kalau yang dulu ya sudah kami lakukan untuk mengantisipasi hal seperti ini, jadi nanti tapi sekali lagi kami melihat dari kondisi yang ada nantinya ya, situasinya kira-kira aman atau tidak gitu. Kalau tahun sebelumnya itu sekali kami mengadakan home visit ya, kami mengadakan pembelajaran luring ya, istilahnya ada daring ada luring. Nah kalau luring ini guru menjadwalkan untuk berkeliling ke beberapa rumah orang tua, di mana di situ nanti ada dibuatkan beberapa kelompok belajar yang nanti akan diisi oleh para guru ya, khususnya oleh kelas pembelajaran tematik atau pembelajaran yang lainnya. Nah itu biar anak-anak juga lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi ketika bertemu langsung dengan para gurunya. Itu diantara hal lain yang bisa kami laksanakan di tahun lalu, tahun ajaran kemarin.
Nah, untuk besok seperti apa ya, mudah-mudahan ya kami juga berdoanya memang kondisi kita yang sekarang ini semakin membaik, nah sehingga nanti untuk pembelajaran bisa kita ini ya, kita siasati dengan adanya luring, kemudian dengan adanya pembelajaran terbatas. Jadi tidak setiap hari nanti siswa itu daring terus gitu atau PJJ terus. Jadi ada sesekali nanti dengan tatap muka secara terbatas atau dengan luring atau yang lainnya seperti itu. Jadi mungkin itu tanggapan dari kami, Bu. Tapi sekali lagi kuncinya adalah komunikasi kepada wali kelasnya. Kira-kira seperti itu Ibu atau orang tua dari Alkaf. Ya. Silakan yang lain. Bila ada yang masih mengganjal di pikirannya, bisa langsung menanyakannya. Atau dari wali kelas juga mungkin Ya, silakan wali ada kelasnya. mau menanggapi juga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Perkenalkan, nama saya Mega. Saya orang tua dari Kaila kelas 4B. Saya anak saya pindahan, baru pindah ya. Ya. Di Aliza. Senang bergabung dengan keluarga besar Aliza. Kemarin anak saya udah ikutan ya kelas PJJ-nya. Alhamdulillah senang, maksudnya mengikuti dengan bagus gitu, bisa ngikutin dengan baik. Terus itu kan anak saya memang ada beberapa memberikan masukan gitu kan ketika belajar. Cuma saya udah sampaikan kemarin ke wali kelasnya. Cuma di sini sekedar mengingatkan ada beberapa poin sih yang maksudnya baru 1-2 hari ini disampaikan ya anak saya. Seperti yang pertama ketika awal belajar kan mungkin karena pindahan baru ya, kan dari setiap sekolah kan kadang beda-beda doa mulai belajarnya sama setelah belajar gitu kan. Mungkin dari itu kan ketika anak-anak kan semangat banget kan, anak-anak mungkin kalau yang udah lama di situ tahu kan doanya seperti apa, jadi bacaannya saling kayak kebut-kebutan gitu anak teman-teman yang lain, sementara kalau dia mau kan dia nggak ngerti doanya apa ya Bu, nggak dengar gitu kan, karena anak-anak saking semangatnya gitu kan, ya itu bersaut-sautan gitu. Mungkin masukan saya mungkin ketika membaca dari gurunya juga ikutan membimbing di depan, jadi suara gurunya juga mungkin didengarkan, jadi ada bacaannya, jadi dia juga tahu gitu, oh seperti apa gitu. Dan saya udah tanya sama wali kelasnya sih doanya apa, oke disampaikan, cuman maksudnya mungkin dari awal gurunya juga ikutan membaca juga, jadi anak-anak jadi bacaannya nggak kebut-kebutan, iramanya jadi nggak kebut-kebutan gitu. Baik. Itu masukan aja yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti ketika dalam proses kegiatan belajar mengajar, mungkin minta ada guru, gurunya itu diminta untuk ketika penjelasan di unmute aja ya speaker anak-anak gitu loh. Oh iya. Di mute, mohon maaf, di mute aja. Jadi ketika penjelasan penjelasan itu nggak pecah-pecah, karena mungkin kadang dengan sinyal dan lain-lain gitu, ditambah kalau misalnya anak-anak saling ngobrol gitu kan, saling kayak ribut, jadi kayak nggak kedengeran gitu loh. Jadi saat penjelasan mohon guru memute aja speaker anak-anak, kecuali kalau misalnya diminta untuk diskusi atau ayo ada bertanya baru dinyalakan lagi gitu loh speakernya. Jadi supaya ketika penjelasan anak-anak bisa mendengar dengan jelas. Kemudian kalau misalnya memang udah waktunya bertanya baru dinyalakan lagi gitu. Mungkin masukan aja dari kami, dari saya. Dan cukup itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua Pak Gofur ya, dua yang saya tambah itu tadi. Pertama terkait doa, karena emang doa kita kan emang ini doa khusus Gofur ya, dalam mulai PJJ, belajar juga. Nah, mungkin doa-doa kita di sini beda sama doa sekolah lain itu Gofur ya. Iya. Doa kita emang doanya agak panjang Bu. Nah, 3 doa yang digabung dibacakan setiap mulai pelajaran kalau di sini. Nanti gimana dia anak-anak itu bisa yang belum hafal bisa menghafal doa tersebut, ya. Atau bisa baca bersama-sama Gofur ya. Kedua adalah tentang nanti kalau emang video call atau Zoom meeting juga agar di mute semua suara anak-anak agar tidak mengganggu manajemen guru yang bahas
tertentu. Silakan Pak Gofur memberikan arahan, silakan arahannya Pak Gofur. Iya, ini masukan ya dari orang tua atau wali Kaila Fatia kelas 4B. Alhamdulillah, terima kasih Ibu masukan-masukannya. Insya Allah nanti dari kami di sekolah juga bagi siswa pindahan nanti bisa kami berikan beberapa audio atau video seperti ya terkait dengan yang dulu menjadi pembiasaan kami di sekolah ya, seperti doa-doa harian, doa-doa nanti mau memulai pembelajaran seperti apa, kemudian zikir-zikir sholat seperti apa, nanti ditunggu saja ya. Jadi masih kami edit insya Allah nanti audio atau videonya. Nanti insya Allah akan kami share melalui wali kelas masing-masing yang bisa diakses. Begitu juga dengan audio tuntunan atau pedoman membaca dan menghafal juz 30 dan 29 itu juga alhamdulillah sudah ada, meskipun masih kurang sempurna, mohon dimaklumi ya. Itu nanti audionya bisa di-download, nanti akan kami share juga. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi masukannya. Jadi karena ya ini untuk siswa pindahan ya, memang antara sekolah kami mungkin dengan sekolah lainnya agak berbeda ya, bagaimana cara berdoa atau mengawali pembelajaran seperti apa, yang dengan nanti step by step bisa mengikutinya nanti gitu ya Bu ya. Kemudian untuk tadi masukannya memang kalau sedang virtual meeting ya melalui Zoom ya, ini nanti kami sampaikan ke para guru agar bisa lebih lincah lagi gitu mengatur sebagai host juga, sebagai pengajar juga ya ketika mengajar. Jadi memang karena keterbatasan kami juga, jadi ketika guru mengajar melalui Zoom meeting itu ya memang ya nge-host sendiri, ngajar sendiri gitu ya. Jadi tidak ada yang bantuin gitu, karena memang guru yang lain juga mengajar juga gitu, maksudnya ada tugas masing-masing. Dan juga kami di sekolah ini sampai pemberlakuan PPKM darurat yang mana diperpanjang sampai akhir Juli itu masuk ke sekolah juga secara bergantian, secara shifting juga ya. Ada yang WFH, ada yang WFO atau ke sekolah. Jadi mohon bisa dimaklumi. Terima kasih. Tadi yang lainnya yang chat. Pak Abri ada chat. Yang berikutnya melalui chat. Kasus yang sama dengan Mika Pasifik seperti yang sampaikan Bunda Kale tadi. Sekarang dia nggak tahu doanya, Masya Allah. Ya, jadi Mika ini emang siswa kita yang pindahan juga tahun kemarin, tahun lalu di kelas 4 ya. Tapi emang Mika belum hafal doa juga ya Pak Bogor. Oh iya. Ya insya Allah nanti segera di ini Pak Sidik ya. Ya insya Allah kita akan dibuat rekaman doa-doa sebelum belajar insya Allah. Ya biar menyeragamkan semua doa ya, biar mungkin kalau di negeri dulu ya ada dengan membaca surah Al-Asr juga ya kalau dulu ya. Kita punya doa sendiri insya Allah, doa berkah dalam belajar, meminta ilmu yang berkah dari Allah SWT. Nanti insya Allah akan di-share untuk guru yang belakangan ini insya Allah akan direkam dan di-share untuk semua anak-anak Azhar baru, anak baru di sini. Ya, terima kasih Bapak atau Ibu dari Mika Ilyasa Raisul Haq. Terima kasih atas pengingatnya. Insya Allah akan segera direalisasikan. Next, yang lain Tidak ada yang lain, dipersilakan kembali sebelum diakhiri. Dari Umi Jasmine. Ya, afwan Bu, afwan. Bismillah, berkaitan dengan pembagian waktu, apakah bila kondisi belum kondusif di masa pandemi ini, dari sekolah diberikan pilihan untuk mengikuti sistem daring atau tatap muka? Karena kadang berbeda, apakah yang belum berani ikut tatap muka diizinkan mengikuti pembelajaran melalui daring dulu, Pak Guru Syukran. Ya, ini saya akan meng-cover. Baik, jadi memang untuk pembelajaran berikutnya ya, kita tentunya akan terus menyesuaikan kebijakannya sebagaimana arahan atau instruksi dari Dinas Pendidikan Kota atau melalui pemerintah kota, dan tentunya mengikuti arahan dari Kemdikbud pusat seperti itu ya. Nah terkait tadi seperti nantinya misalnya sudah diberlakukan pembelajaran secara terbatas, itu juga orang tua akan diberikan sepenuhnya pilihan
Ya, jadi tidak wajib misalnya nanti tentunya ada data dulu ya dari orang tua yang akan ditanya oleh wali kelas. Jadi kira-kira yang bisa atau mengizinkan putra-putrinya mengikuti pembelajaran terbatas siapa-siapa saja itu ada datanya ya, sehingga nanti yang kami jadwal itu memang yang bersedia saja gitu. Yang belum bersedia tetap nanti akan difasilitasi dengan tadi ya virtual meeting, atau misalnya minimal nanti akan diberikan materi pembelajarannya atau video pembelajaran. Jadi sekali lagi tidak dipaksakan untuk semua nanti harus mengikuti pembelajaran ke sekolah secara terbatas, atau misalnya yang tadi akan ada luring yang sifatnya home visit ke rumah-rumah, itu nanti yang tidak bersedia tetap tidak dipaksakan. Jadi yang memang kondisinya aman, yang memungkinkan, dan yang bersedia saja. Jadi seperti itu ya orang tua dari Jasmine tadi ya. Terima kasih. Perhatian lagi. Apa saja program kerja wali kelas, Pak? Seperti jadwalnya berapa kali home visit serta program kelas 1 selama seminggu, kelas selama 1 minggu, sebulan dan atau 1 tahun. Serta apakah sekolah belum bisa memberanikan diri luring atau dijadwalkan luringnya. Sejujur saja untuk metodenya itu membutuhkan pengalaman tajwid. Ini untuk nanti mungkin Pak ya. Atau yang misalnya seperti hadis mungkin atau akidah akhlak dan sebagainya. Dari Wali dari Putri Bintang. Bentar, tadi apakah sekolah belum bisa memberikan diri untuk luring atau dijadwalkan luringnya? Ya. Oke. Memberikan diri. Memberikan diri untuk luring. Baik, terima kasih pertanyaan dari akun atau Putri Bintang ya. Langsung kami tanggapi. Terkait dengan program kerja wali kelas ini nanti secara detail itu akan langsung disampaikan oleh wali kelas masing-masing ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi kalau yang tadi saya paparkan itu sebatas gambaran umum saja. Jadi mungkin antara kelas 1A dengan 1B barangkali berbeda, tetapi kurang lebihnya biasanya nanti akan beriringan, jadi bersinergi antara kelas 1 dengan kelas 1A dan 1B seperti itu. Nah, seperti home visit ini juga sekali lagi kami di sekolah melihat dari kebijakan yang berlaku di masyarakat dan tentunya mengikuti arahan dari pemerintah kota seperti itu ya Bu. Dan misalnya seperti pembelajaran luring tadi, kalau misalnya di zona kuning atau zona oranye itu dibolehkan, tapi bagi yang di zona merah memang tidak boleh ya, peraturannya tidak diizinkan. Nah, maka kami juga tidak tidak memaksakan untuk menggulirkan program itu gitu, karena memang secara peraturan tidak diperkenankan. Nah, kemudian untuk yang berikutnya ya, apakah sekolah belum bisa memberanikan diri? Ya, ini sekali lagi kami juga ya serba dilema ya Bu. Bapak-Ibu sekalian, kami juga pengennya itu bisa lebih optimal dalam memberikan pembelajaran ya, tentunya melalui tatap muka. Jadi kalau secara daring itu sebenarnya ya antara guru dan siswa juga orang tua itu sama-sama ya bisa dibilang sama-sama capek gitu ya. Guru juga menyiapkan pembelajaran daring juga tidak bisa dengan mudah gitu kan, harus melalui proses dan persiapan lebih matang sebelum hari H pembelajaran gitu ya. Tapi sekali lagi masalahnya bukan kepada berani atau tidak berani kita menggunakan ya seperti pembelajaran luring tadi ya, tentunya dengan mempertimbangkan berbagai halnya ya, kita tentunya sekali lagi menyesuaikan ya. Apabila memang nanti peraturannya boleh ya, kita insya Allah akan mengadakan gitu. Tapi kalau memang nantinya dirasa pertimbangannya masih belum aman dan seterusnya ya, kita akan mempertimbangkan lagi gitu. Nah, kecuali kalau misalnya kita melihat dari beberapa siswa yang di kelas atas ya, ini kami bicara untuk kelas 6, 5 atau 4 yang karena memang sudah mau selesai belajar ya, maksudnya untuk kelas 6 begitu.
itu kemarin kami sampaikan seperti halnya di pembelajaran tahfidz yang memang beberapa siswa agak tertinggal, itu nanti akan kami tawarkan untuk bisa bertemu langsung dengan gurunya ya, maksudnya datang ke sekolah untuk mendapatkan pembelajaran tahfidznya. Itu untuk kelas atas, tapi untuk kelas bawah ya kami belum bisa memastikan gitu ya, karena kami sekali lagi juga melihat kondisi dan situasinya. Jadi seperti itu ya. Terima kasih sebelumnya untuk masukannya. Mungkin dari Ustaz Sidik mau nambahkan terkait dengan ini tadi ya, materi umumnya menunjukkan pemahaman tajwid. Ya, jadinya mungkin yang memang fokus pada tajwidnya itu mungkin hanya tahfiz ya Bu, Pak Bu di rumah. Nanti kalau tahfiz itu kita memang sudah disampaikan juga, kita bisa nanti tiap guru pembimbing masing-masing kelas itu bisa membenarkan anak-anak yang kurang tepat bacaan-bacaannya. Kalaupun memang dikira agak tertinggal, agak lambat dalam menerima tersebut, itu bisa nanti langsung ke sekolah ya kan, dengan catatan sudah ada janji dan waktu yang ditetapkan sebelumnya gitu. Ya baik, mungkin jika ada yang lain dipersilakan kembali. Mungkin dari bagian kurikulum Bu Sinta, mohon maaf karena tadi ini ya, Bu Sinta mungkin ingin menambahkan sesuatu, silakan Bu Sinta. Dari bagian kurikulum sekolah masih tergabung ya. Bisa dinyalakan audio dan videonya Bu Sinta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya bisa bertemu dengan ayah bunda semua, mungkin umumnya bunda-bunda ya, wali murid SDIT Alizah yang baru tahun ini. Ya, perkenalkan saya Sinta Kartikawati, panggilannya Bu Sinta. Saya selain memegang kurikulum, saya juga wali kelas 6B. Ya, untuk tadi sudah panjang lebar, sudah dijelaskan sama Pak Gopur selaku kepala sekolah, sudah jelas mungkin untuk ininya. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit, memang PJJ ini terutama untuk anak SD ini ya banyak plus minusnya ya, tetapi walaupun banyak plus minusnya, memang idealnya itu kita tatap muka, karena emang kondisi emang lagi seperti ini, ya mau nggak mau gitu ya, makanya kita untuk supaya program daring ini sukses memang tidak bisa mengandalkan dari pihak sekolah saja. Jadi kalau daring ini 50-50 antara sekolah sama orang tua, terutama kelas 1-2 itu ya, karena belum terlalu bisa mandiri, itu emang peran serta orang tua itu sangat dibutuhkan untuk keberhasilan KBM kita gitu ya. Jadi saya menekankan itu untuk kerjasama itu supaya apa yang menjadi target kita bisa tercapai. Nah, untuk tadi masukannya sangat bagus. Sebenarnya dari tahun kemarin juga sudah ada masukan, sudah dibikin kalau nggak salah sama Pak Gopur juga itu video yang tentang murojaah ya, tapi belum launching, mungkin tahun ini akan dilaunchingkan sama Pak Gopur ya. Pak Gopur ya, seingat saya seperti itu ya. Kita pernah udah bikin sama Ibrahim itu ya. Jadi seperti itu saja. Ya berharap ya kerjasama. Mungkin itu ya intinya dari saya ya. Semoga apa yang kita targetkan bisa tercapai, dan satu lagi ya berharap ya kondisi ini cepat membaiklah supaya bisa luring gitu. Tapi bunda-bunda, untuk bunda yang bergabung juga jangan khawatir, kita itu welcome. Nanti wali kelas kalau ada yang bermasalah itu nanti wali kelas bisa datang ke rumah siswa, misalnya butuh support atau semacamnya. Cukup mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta sudah menambahkan informasi dari bagian kurikulum. Insya Allah sangat bermanfaat ya. Insya Allah. Silakan yang lain, dipersilakan kembali. Masih ada waktu sekian menit. Ya, kita sampai dengan pukul 11 ya, karena sudah sekitar 2 jam kita bertemu melalui virtual meeting ini. Alhamdulillah bisa lancar sampai saat ini.
Next. Ada lagi? Bila tidak ada mungkin bisa kita akhiri. Ada lagi satu dari bawah dari Putih Bintang melalui chat. Hanya saran Pak untuk dari nanti mohon tidak hanya memberikan atau melampiaskan video saja, tugas video saja. Kalau bisa ada meet atau panggilan video yang membimbing anak-anak yang menerangkan kepada anak-anak secara langsung. Sapa anak-anak setiap hari agar anak pun merasa diperhatikan dibandingkan dengan memberikan tugas melulu. Terima kasih Pak. Ya. Jadi usaha bagaimana jika guru itu memberikan tidak hanya memberikan tugas-tugas saja ya kan, tugas-tugas saja seperti hari ini mengucapkan halaman sekian dikirim via Google Classroom ya kan. Tapi daripada itu guru bisa memberikan video menyapa anak-anak sebelumnya untuk mensupport anak juga ya, mensupport anak-anak juga lebih semangat untuk belajar dan semisalnya. Silakan Pak Gofur untuk memberikan arahan. Baik, terima kasih sarannya dari orang tua Putri Bintang. Sekali lagi, insya Allah sebagaimana tadi sudah kami jelaskan di awal, untuk teknis pembelajaran jarak jauh kita itu memang guru-guru kami juga sudah kami instruksikan dalam memberikan pembelajaran jarak jauh itu minimal sekurang-kurangnya itu 3 kali pertemuan di awal untuk penyampaian materi gitu ya. Jadi penyampaian materi itu bisa dengan video virtual meeting, artinya bertatap muka langsung baik melalui Zoom meeting atau video call WhatsApp ya. Kalau untuk di tahfidnya mungkin nanti akan banyak dengan video call atau video voice note yang di WA ya. Tetapi kalau untuk pembelajaran yang lain seperti tematik atau yang lainnya, insya Allah nanti akan bervariasi antara video Zoom meeting dengan video pembelajaran yang sudah dibuat oleh para guru ya. Jadi tatap muka itu adalah esensinya itu, diantaranya dengan video pembelajaran atau dengan virtual meeting gitu. Jadi tidak dibenarkan juga apabila nanti belum apa-apa guru sudah memberikan tugas-tugas saja gitu, tidak dibenarkan ya. Insya Allah juga di kami guru-guru sudah kami sampaikan ya untuk teknis pembelajarannya seperti itu. Jadi terima kasih sekali lagi Ibu sudah memberikan sarannya. Terima kasih pada Putri tadi ya, oleh Putri. Yang lainnya mungkin masih dipersilakan kembali. Bila ada yang masih ingin tanyakan, masih dipersilakan Bapak Ibu sekalian untuk chat langsung atau langsung melalui audio melalui Zoom. Langsung. Bila tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian ya. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung pada hari ini, yang sudah memberikan beberapa masukan yang sangat baik bagi kami, insya Allah. Insya Allah nanti akan kita usahakan bersama-sama untuk bisa memaksimalkan kinerja kami untuk memberikan aspek untuk anak-anak dalam belajar nanti, insya Allah. Kita akhiri sekarang, Pak Gufur? Kita akhiri mungkin? Kita akhiri. Jadi kita akhiri dengan bacaan doa alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami cukup sekian. Tidak ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk semuanya, Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah berikan ganti yang lebih baik atas usaha yang telah diberikan pada hari ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, Bapak yang di rumah apabila ada salah kata atau kekurangan dari kami yang kurang berkenan. Insya Allah nanti tanggal 22 dan 23 masih dengan MPLS untuk siswanya ya. Orang tua juga boleh mengikuti dari rumah masing-masing yang nanti secara detail akan dipandu oleh kelas masing-masing. Terima kasih. Rekodnya di stop. Record di